mental model ini sebenarnya kayak landasan paling dasar di mana sesuatu sesuatu hal yang kompleks itu bekerja. Jadi kayak apa namanya konsep air kan selalu mengalir ke bawah. Nah itu mental model dari proses yang namanya air. Nah di insurance bisnis ini ada beberapa hal yang gue sama Hasta 3 bulan terakhir ini semakin meyakini. Jadi ada satu, dua, tiga, Tiga, empat, empat, empat hal yang mau gue sharing hari ini. empat. Ada 4 hal yang mau gue sharing gue sama Hasta sharing. Yang pertama adalah bisnis asuransi itu adalah bisnis dengan hukum bilangan besar. Jadi hukum bilangan besar itu maksudnya adalah banyak teman-teman yang partner yang baru join itu sering mengeluh bahwa kok kayaknya bisnis asuransi itu sulit. Kemudian teman-teman yang udah lama di sini pun juga pada beberapa poin mengeluh bahwa kok bisnis ini semakin ke sini semakin sulit. Nah, ada hal yang menarik bahwa gue pernah ketemu agent, jadi dia udah prospek itu nggak lebih dari 4 kali. Jadi dia baru ketemu 4 orang, semuanya menolak. Jadi even dia belum ngomong pun dia udah tahu. Si apa calon nasabahnya itu udah bilang, lu mau nawarin gue asuransi ya. Nah itu udah kena tuh, mentalnya udah kena. Dan dia punya alasan bahwa ini kayaknya bisnis nggak cocok deh sama gue deh. Teman gue udah dikit, gue masuk bisnis asuransi, teman gue ninggalin gue, teman gue semakin dikit. Akhirnya dia stop, dia nggak jalan lagi. Apakah kehidupannya berubah? Sayangnya enggak. Dia balik lagi, rutinitas lagi, and then ya udah, hidupnya gitu-gitu aja. Nah, eh, terus beberapa speaker yang gue ketemuin, mereka nggak punya market. Mereka datang dengan apa namanya? Mereka datang dengan harapan dan keinginan. Mereka datang nggak punya market, mereka membuka market sendiri. Kenyataannya fine-fine aja, mereka bisa sukses. Di kasus yang pertama, itu jadi dia ketemu 4 orang, even dia belum presentasi, empat-empatnya gagal, probability-nya 0%. Fail. Dia nggak mau balik lagi. Yang kedua adalah, dia mencoba terus, dia ketemu orang terus. Akhirnya, closing ratio-nya itu perlahan meningkat. Ya nggak akan 100% juga. Tapi at least itu bergerak positif. Jadi sebelumnya misal dia ketemu 10 orang fail, ketemu 10 orang lagi ketemu satu. Jadi kan 20 orang, ketemu 20 orang, probabilitas satu. Jadi satu dari 20 sekitar 5%. Nah, rata-rata di industri terus spesifik dari Prudential itu 10%. Jadi ketika kita ketemu 10 orang, at least ada satu yang mau beli. At least ada satu yang mau beli. Jadi kalau lu mau dapetin 10 klien, ya lu ketemu dengan 100 orang. 100 orang itu nggak disikat dalam waktu satu minggu. Ya kalau bisa ya itu good. Tapi kalau nggak bisa lu cicil. Lu ketemu sehari satu. Atau kalau nggak lu ketemu sehari dua. Kalau bisa sehari tiga. Tapi yang jelas adalah setiap hari adalah pertemuan. Makanya di sini gue bilang ini hukum bilangan besar. Semakin banyak lu bertemu orang, semakin gede kesempatan lu buat closing. Dan itu berlaku di seluruh bisnis manapun. Eh, Kalau menurut teman-teman di dunia ini bisnis apa yang kalau kita datang ke orang itu pasti mau beli. Gue pingin sharing sih. Kira-kira ada nggak sih bisnis yang kalau gue datang, misal gue datang ke Ari, gue nawarin sesuatu, dia pasti mau beli. Gue datang ke Ciseli, gue tawarin sesuatu, dia pasti mau beli. Itu kira-kira bisnis apa? Ada yang bisa kasih gue suggestion nggak? Nah, teman-teman, Dodi tanya gini ya. Sekarang ini nih, sekarang ini menurut teman-teman nih, Hmm. kira-kira barang yang paling gampang dijual itu apa? Boleh kasih responnya teman-teman, diketik boleh, di Ya, barang paling open gampang mic dijual. boleh. Makanan, Apa ya? Hah? makanan.
Makanan. Oke, thank you Ayas. Makanan, nasi, Cik Sally. Oke. Ada Mixed lagi? way, mixed way. Mixu, Oh, Mixu, iya Mixu, benar. Mixu, Mixu. Bener ya? Bacanya Mixu ya? Mixu apa I miss you apa? Mixu, oke. Kalau, oke, Makanan makanan. ya. Oke, ini makanan jawab ya. Semua makanan ya berarti Ya. ya. Oke. Kalau makanan itu kita datang ke orang kenyang, mereka nggak mau, belum tentu mau beli. Jadi kita datang togel, togel tuh lu datang ke orang yang punya duit pun belum tentu dia mau beli. Even yang bisnis yang kita lakukan sekarang, even asuransi, bahkan, maksud gua bahkan itu termasuk dengan asuransi, makanan dibungkus. Ya kalau dia masih dia kalau dia prefer untuk beli gitu loh, beli. Jadi kalau dia even misal kalau dia lagi puasa, kan dia juga nggak akan mau beli kan. Misal jam 8 nasi uduk, jam 8 pagi orang puasa ya mungkin ya udah ntar belinya nanti nggak sekarang. Di asuransi juga sama. Lu ketemu 10 orang, kalau target market lu nggak jelas, lu temuin siapapun itu, lu akan punya bilangan yang besar, tapi probabilitasnya kecil. Lu akan punya jumlah orang yang lu temuin itu semakin banyak, ada yang beli nggak? Secara statistik ada, itu 10%. Tapi nanti gue akan share di mental modal yang kedua. Yang gue omongin yang sekarang adalah poin yang mau gue sampaikan adalah even lu jual barang yang menurut lu orang akan mau beli, itu belum tentu loh orang mau beli. Apalagi ini asuransi. Jadi kalau kita ketemu penolakan, ya and then ini seperti bisnis pada umumnya. Ini sama saja dengan bisnis pada umumnya. Bedanya adalah ini yang gue alamin sendiri ya sama saya. Jadi kita ketemu 10 orang, satu orang ini dulu losing ratio kita dulu. Satu orang pasti mau ambil, direct langsung mau ambil. Itu gue udah alamin sendiri. Jadi gue datang, even gue nggak ngelakukan yang namanya financial doctor, gue cuma pakai cerita, storytelling, kemudian gue tanya ke dia, jadi lu udah punya asuransi dan asuransi lu mau tutup, ya udah gue bantuin. Di saat itu juga gue closing untuk perwarisan kalau nggak salah, perwarisan 1 M itu ya ya lumayan lah EPK-nya, perwarisan 1 M. Nah, balik lagi ke hukum bilangan besar bahwa probabilitas itu selalu ada. Tapi untuk mencapai probabilitas yang sesuai dengan kriterianya prudensial yang 10% itu, ya lu mesti ketemu banyak orang. Intinya adalah lu di bisnis ini kuncinya kita mesti ketemu banyak orang. Itu yang pertama, itu terkait hukum bilangan besar. Oke. Bilangan besar nih aku nambahin ya. Dari pengalaman kita. Jadi bilangan besar model ini kan teorinya nih eh, semua bisnis maupun asuransi maupun konvensional. Nah, kalau dari segi selling ya, ilmu sellingnya itu kita mesti ketemu orang gitu ya. Kalau toko juga buka toko pun juga kita juga mesti ketemu orang. Jadi orangnya harus datang dulu ke toko Ya. gitu ya. Seperti itu. Nah, semakin banyak kita ketemu berarti probabilitasnya semakin besar. Hmm. Nah, yang diceritain Doni di A ini tadi tuh ketemu 10 baru closing satu dan dia merasa sulit gitu ya. Ada bahkan yang 4 ditolak terus habis itu nyerah gitu ya. Itu true story gitu. Ada juga yang orang seperti itu. Nah, balik lagi nanti ini kita bahas di yang poin keempat paling akhir. Kok bisa gitu? Nah, biar nggak seperti ini gimana? Kita udah banyak ketemu banyak orang nggak closing closing. Contohnya saya dulu ya gitu ya. Saya dulu di awal-awal dulu backgroundnya Hasta ini adalah engineer, jadi nggak ngerti asuransi dan ngomong juga gagap-gagap, terus pusing lah kok Salim kalau dengerin saya ngomong gitu ya. Selalu didengerin ya, 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 ya gitu ya. Terus habis itu ternyata dia nggak dengerin gue gitu ya. Terus dia tanya, jadi pertanyaan lu apa? Kesel nggak teman-teman? Kesel ya. Nah, lama-lama saya ini ya, ternyata saya ini ya kesel sendiri. Jadi gimana nih biar caranya gue didengerin. Nah, ternyata ketika kita didengerin gitu ya, kita nggak perlu banyak omong. Nah, nanti di poin 4 ya, teman-teman, itu nanti dijelasin caranya biar kita bisa menggunakan hukum bilangan besar seperti poin B ini. Jadi probabilitasnya juga besar gitu ya. Jadi lebih efektif seperti itu. Oke, kita ke poin yang kedua ya, Pak.
Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti aja tanyanya ya. Gue selesaiin dulu. Ini ada apa? Ada empat lumayan banyak. Takutnya nggak nyampe sih waktunya. Nah, Boleh diketik di kolom chat ya juga diketik dulu kalau nggak aja. pas kepikiran. Nah, yang kedua adalah spesifik target market. Ini yang banyak orang sering lupa. Dan ini kesalahan gue sendiri di awal-awal gue serius bisnis ini. Kita salah milih target. Bukan salah sih, kita nggak menentukan target market kita siapa. Nah, ini dari pengalaman gue sama Hasta, ini majority klien kita berasal dari sini. Dan dengan tahu target market ini, gue bisa milih gue mau nyanyi apa, gue mau lewat ngomongnya caranya gimana. Dengan ngomongnya seperti apa yang jelas dan struktur, gue bisa masuk kena langsung ke dia. Nah, target market ini kita tentukan berdasarkan pengalaman ya. Kok makanya teman-teman yang mungkin yang tahu ya growth-nya Hasta sama Doni ya. Dulu awal-awal kan closing 500.000, sejuta gitu ya. Terus sekarang kok yang dipotong nggak ayam nih gitu. Kok bisa sapi. Nah, itu ternyata kita udah spesifik. Oh, kita tuh spesialis orang-orang ini gitu ya. Nah, jadi efektif gitu ya teman-teman. Nah, target market kita itu kita juga punya data ya. Nanti dari Saduni nanti share ya. Jadi namanya profiling nasabah gitu ya. Terus habis itu data itu buat apa? Nah, nanti data ini mana nih yang closing, terus produknya apa, profilnya tuh seperti apa. Nah, inilah hasilnya. Hmm. Jadi yang dengan langsung dikonekkan ke program Prudential ya, yang Ya. Prudential punya gitu. Jadi kita udah tahu nih kalau ketemu contohnya yang ini ya, yang pertama. Health dulu. Oh, oke. Pertama Nah, ini ya. ini yang pertama yang health. Banyak, ini gue nggak mengotak-ngotakan ya, tapi gue agak kesulitan nembak seseorang melalui asuransi kesehatan. Honestly, ini gue agak kesulitan. Kenapa? Salah satunya adalah apa ya namanya? Karena ada BPJS dengan segala kelemahannya, BPJS dan asuransi kantor. asuransi kantor dengan segala kelemahannya. Nah, makanya health ini nggak cara dulu. Health ini gue nggak main, Nah, health ini Hasa sama Doni jujur aja nggak main. Jadi nggak main. apa namanya di kesehatan ada sih gitu ya. Itu tapi nggak sebanyak LIB, Life Insurance Nah, Business kalau Hasa sama Doni ini ya. bukan berarti kita nggak akan ngambil. Kalau ada yang datang ke kita minta spesifik health, gua akan jual ke dia. Gua akan jelasin sejelas-jelasnya plus minusnya bahwa health ini seperti A, B, C, D plus A plusnya apa, minusnya apa, gua akan jelasin. Tapi gua hunt, ketika gua hunting, gua nggak akan jual yang namanya health. Nah, terus ada kata kunci yang apa ya keyword yang selalu gue bawa ya sama teman-teman karyawan. Kalau misalnya target market kita itu karyawan. Jadi cukup itu lebih baik daripada nggak cukup. Ini dari Rosalim ya. Cukup itu lebih baik daripada nggak cukup. Tapi punya jauh lebih baik daripada nggak punya sama sekali. Iya. Nah, lu kan udah punya nih asuransi kantor ya, gitu. Itu nyanyinya Hasta. Lu kan udah punya nih BPJS ya, jadi yang lu belum punya apa nih? Ya gitu. Jadi langsung Hasta sama Doni arahkan. Itu kalau saya sih, kalau Doni beda style lagi ya. Gitu. Yes. Oke, kita yang Nah, kedua yang ya. kedua itu merit plus skill. Jadi ini target market kita. Yang kedua adalah kita akan bikin list nama kita akan mensortir untuk yang udah menikah dan punya anak. Nah, ini apa namanya ideal target market kita. Menikah punya anak, income di atas 15 juta per bulan. Nah, income di atas 15 juta per bulan, baru kita akan masuk ke program yang mau kita tawarin. Sorry, kita akan masuk ke cara nyanyinya seperti apa. Gue biasa pakai Vindok di sini, di segitiga, di Vindok itu kan ada segitiganya kan, triangle personal finance kan. Nah, itu biasanya sisi lemahnya adalah di pie yang ketiga, itu yang di asuransi, itu mereka masih merah. Di situ baru gue masuk Prusinta atau Purwarisan. Nah, biasanya kalau target marketnya udah clear, ngomongnya jelas, itu at least dia mau dengerin kita untuk yang ilustrasi. Nah, nanti gue jelasin ilustrasi itu tuh kayak gimana. Apa sih peran ilustrasi dalam proses selling kita?
Itu yang kedua, yang married plus kids. Nah, yang ketiga adalah woman single. Ini target market yang bahkan gue sendiri ambil. Jadi ada beberapa klien kita yang dia woman, dan dia belum married, umurnya sekitar umurnya sama lah kayak kita, income di atas 10 juta, itu adalah target market yang ideal buat PCB 88. Ya, mungkin ada pertanyaan kenapa kok cewek ya, nggak cowok ya. Nah, Hmm. ini juga menurut data kita. Ini menurut data kita, jadi Data belum tentu, bisa jadi data kita nggak tepat. dan data kita itu asal sama Doni seumuran ya. Kita sekarang Ya, umur 30 tiga something. puluh 30-an, Something. nah, 30 awal dan Tiga- ya, 30 awal. 30 awal. Nah, 32 33 lah gitu ya. Nah, itu target marketnya biasanya teman sendiri kan, teman seangkatan atau atas angkatan, bawah angkatan gitu loh. Yang apa namanya, yang di atas itu masih jarang kalau kayak kecuali kalau referensi. Nah, yang niche marketnya apa? Niche marketnya atau natural marketnya rata-rata seumuran selain keluarga. Nah, ketika kita prospek yang cowok gitu ya, dia lebih don't care teman-teman. Dia nggak peduli. Kalau misalnya single ya, kalau aku ninggalin ya ya udah. Tapi ada dua orang yang single itu beli perut cinta karena orangnya syariah dan dia sayang banget sama mamanya itu tinggal sendirian gitu ya dia ada tapi ada juga jadi bukan berarti nggak Hmm. semua cowok ini ya don't care ya sama keluarganya sama dirinya gitu ya. Ada juga ada dua orang yang closing itu di hashtag. Nah tapi gitu ya untuk yang cewek single itu jauh lebih banyak Yes, teman-teman dan masuknya itu lebih gampang masih lebih gampang. gitu ya. Sebenarnya apa namanya ya ini ya kita arahnya ya ini kita juga ada kriteria yang income-nya lebih dari 10 mil gitu ya 10 juta per bulan gitu terus biasanya ini langsung kita nyanyinya PCB 88 gitu loh PCB 88 keunggulan benefitnya apa nah itu nanti kita eh, ceritakan. Nah, pertanyaan yang paling sering adalah, apakah target market ini harus sesuai seperti ini? Enggak. Ini kan dari background gue sama Hasta. Backgroundnya teman-teman itu pasti beda. Hmm. Nah, so far pengalaman kita dengan apa namanya, daftar nama yang udah kita punya, finalnya adalah, bukan final sih, majority client itu kenanya dengan target market A sampai C. Itu yang mau gua share. Nah, ini yang ke ini yang ke ini. Oh enggak, ini. Ini yang ketiga, dan ini agak ini mengulang apa yang apa yang gua sharing di akhir tahun lalu, tapi inilah yang menjadikan Hasta sama Doni tetap berproduksi. Jadi selalu kembali ke yang namanya sales cycle. Di sales cycle ini semua masalah penjualan kita itu ketahuan. Nah, jadi yang pertama adalah daftar. Nah, yang pertama tentu kita mesti punya yang namanya list nama. Lo kalau di bisnis apapun ya, di bisnis apapun itu eh, pasti ada yang namanya customer, dan customer itu dia selalu punya nama, sama sama halnya di bisnis yang kita lakukan sekarang. List nama itu yang pertama. Nah, list nama ini kita bisa dibilang telah melakukan sorting list nama ketika kita sudah melakukan profiling dan janji temu. Profiling dan janji temu. Profiling tuh tadi ya teman-teman ya jadi status married single terus perkiraan income. Hmm. Biasanya Perkiraan income sama itu keluarga, status ya. Ya. status ya. Terus ini status tuh termasuk jumlah anak kayak gitu ya. Itu aja sih. Oke. Nah, Terus set- sekalian sekalian ini eh ini ya program yang cocok ya. ya program cocok. Itu udah keluar biasanya di nanti ini ya ini profiling coba di share yang punya kita. Nah, hmm.
Hmm. Nah, coba ini guys. Nah, ini kalau misalnya kapal ya teman-teman ya. Ini project 100 karena ini ya masih bawaan ya. Kita ngasih namanya project 100. 100 tuh maksudnya 100 nama, tapi apa diperbarui terus ya tiap tahun ya teman-teman ya. Nah, terus ini di kuartal pertama gitu ya. Nah, ini bisa dari Hasta sendiri, Doni sendiri. Ini ya. Ini yang tampil punya Doni semua ini ya. Punya Doni. Nah, ini namanya itu nama panggilan aja. Terus ini sumber-sumbernya tuh lu kenal di mana dia? Lu kenal di temen di inilah atau di sekolah dulu gitu ya. Terus marital statusnya dia berkeluarga. K1 tuh berarti anaknya satu, K3 berarti anaknya keluarga tiga, S itu single gitu ya. Nah, sumber income-nya tuh dia beranak satu, double. Double itu berarti suami istri kerja semua. Ya, kalau ada kata teman saya bilang double garden gitu ya. Nah, terus kalau single gitu ya, ini single pasti single ya gitu ya. Nah, ini ada yang married ya suami istri, anaknya dua, tapi sumber income-nya cuma satu doang. Nah, ini beresiko banget ya. Ini mesti buru-buru teman apa kita temuin kayak gitu. Nah, terus nih pekerjaannya apa? Ini penting nggak penting sih ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya buat nyanyinya sih, obrolannya tuh nanti arahnya kemana. Karena background ini yang kita kan ngobrol sesuai dengan lawan bicara kita ya. Jadi pengetahuan lawan bicara kita apa? Misal dia itu PNS gitu ya. Misal yang, oh ini wira swasta lah. Ya, misal dia wira swasta, berarti kita ngomonginnya tuh bisnis. Jangan ngomonginnya karyawan, ini karyawan gitu ya. Lebih tanyain gimana bisnis lo gitu. Gimana sih caranya gitu ya. Jadi ini lebih ke cara mencairkan suasana ya, ice breakingnya gitu ya. Nah, ini perkiraan income kadang agent sama ini ya, agent-agent kita itu susah berapa ya gitu ya. Nggak tahu lah. Kira-kira aja, lu kan kalau misalnya lu tulis gini kan berarti lu at least tahu ya gitu ya. Kalau belum tahu ya udah perkirakan aja. Ini cuma perkiraan dan nanti kita validasi waktu ketemu. Namanya juga profiling kan gitu ya. Kan bisa kelihatan dari lifestyle-nya dia. Dia kerja di mana? Misal di swasta, dia bank gitu ya. Oh, sekarang tuh dia umur sekian. Posisinya tuh ini gitu ya. Di misal di Unilever. Wah, Unilever manager berarti income-nya sekitar berapa. Nah, kita biasanya karena sering ketemu orang berarti bisa sering nebak itu juga berhubungan sama hukum bilangan besar tadi ya teman-teman ya gitu. Nah, makanya keluar angka segini gitu ya. Nah, domisili ini penting juga ya teman-teman ya. Ini untuk janji temu gitu ya. Janji temu gitu ya. Cara bikin janji temu nanti ada ya, ya. Ada, ini coba. Oke, terus ini kantor juga, domisili sama kantor ya. Jadi bisa ditemuin di rumahnya atau di kantor gitu ya. Nah, oke, kalau ini udah kita udah ngobrol belum lewat sosmed atau apa ya, say hi gini atau udah pernah ketemu atau belum gitu ya. Kalau baru ketemu sekali 20 tahun yang lalu terakhir ketemu terus tahu-tahu kita nawarin asuransi udah pasti deh itu ya. Ya, dia nggak, kalau anginnya nggak ke arah asuransi, kalau Mm-mm. lu masuk asuransi pasti lu Iya, ditolak sih. itu itu yang terjadi sama agent kita yang dia ketemu 4 orang dengan cara yang sama itu Ya, gitu ya. ya, Eh, makanya kan di kantor kan di APL itu ada yang namanya training. training hari Sabtu. Makanya teman-teman datang training hari Sabtu tuh fungsinya adalah lu ibaratnya kalau pakai cara pola kerja karyawan lah ya, itu tuh kayak training awal gitu loh. Jadi ibaratnya let's say kita bilang mau perang lah. Nah, itu diajarin tuh cara pegang senjata, cara ngambil senjata, cara ngelempar granat. Kalau teman-teman nggak datang Sabtu, maju ke medan perang, probabilitas untuk mati di awal itu cepat. Betul. Nah, Itu itu yang makanya yang dialami yang agent kita yes, gitu ya. Gitu. Oke. Jadi bagus apa ini? enggak. Hmm. Yang ya ini apa namanya? Ini kenapa nggak kita tulis? Karena ini udah Oh ya, close. oke ini Ini udah closing. yang pink udah closing. Ini udah closing. Nah, kalau yang merah ini dia dia nggak, dia nolak. Nah, profiling di awal itu bisa jadi beda sama kenyataannya dan mayoritas sebagian besar beda. Terutama kayak info ini ya, income ya. Kita tebak segini. Ternyata bisa jadi nggak segini juga. Lebih kecil, lebih besar.
Kalau lebih besar ya lebih besar dari welcome sama Tapi insurance ya. kalau kita profilingnya udah kita kenalnya udah oke gitu ya. Banyakan juga benar gitu ya. Hmm. Gitu. Tak, sorry tak. Yes, yes. Ini dari tadi lu sudah ganti layar ya. Ini gua doang yang freeze apa semuanya sama nih? Ini belum ya? Ini masih di Sorry. sell cycle. Itu Oh, Doni. nah. Doni yang ini. Doni yang nge-share tadi. Ini udah belum? Udah ganti belum? Nah, ini udah ganti. Nah, mantesan Oke. gue bingung tadi Thank you, ini yes. ngomongin apaan. Oke, 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 Udah oke. dengerin. Oke, thank you. Nah, ini balik lagi ya. Ini profiling. Nah, Baik. biasanya akan keluar juga kira-kira objeksinya dia apa. Tapi nanti deh. Ini awal dulu sih di sini sih. Nama dulu. Iya, iya. Iya, teman-teman ini aku ulang sedikit ya. Tadi kan belum keluar layarnya. Jadi ini adalah list nama yang pertama tadi ya, daftar nama. Jadi kalau misalnya teman bingung ketemu siapa, nah ini harus punya database ini, list nama. Dan database ini kita bikin gitu ya. Apa namanya ya dari nama, terus ini dari apa namanya? Kalau suami istri bisa dua-duanya ya, kenalan masing-masing jangan jadiin satu gitu ya. Jadi semakin banyak marketnya. Terus ini marital statusnya K1, K2, single gitu ya. Terus ini income-nya apa namanya double, single gitu ya kalau dua-duanya kerja gitu ya. Terus ini yang perkiraan income yang tadi kita bicarakan. Terus ini domisili sama kantor untuk ketemuannya di mana. Nah, ini kita kalau misalnya tahu kayak gini koinsidentalnya lebih tinggi ya. Jadi kebetulan, kebetulan. Oh, kebetulan gue lagi di sini nih gitu. Nah, ini kita dapetin juga itu waktu ngobrol teman-teman. Misal gini ya. Kamu tuh kantornya di mana sih? Misal ngobrol di IG gitu ya. Biasanya saya gini, misal belum tahu ini masih kosong. Misal ini masih kosong semua gitu ya. Nah, ini ngisinya di mana nih kantor gitu ya, misal kantor. Nah, buat ngisi database kan. Nah, kamu tuh kantor di mana sih? Oh, aku di Pegadaian. Pegadaian tuh di Gatsu ya. Oh iya ya. Yuk, kapan-kapan kalau aku pas ke sekitar Gatsu kita makan siang bareng yuk. Gitu deh. Oh iya siap-siap gitu ya. Nah, itu udah akhir pembicaraan. Nah, terus habis itu minggu depan. Kamu Senin ngantor nggak? Gitu ya. Aku kebetulan di Gatsu nih, makan siang bareng yuk. Gitu teman-teman. Itu nanti ya nyambung ke janji temu. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi kan dapat Gatsu, nah ini tulis di sini Gatsu. Gitu. Gitu. Terus masuk Oke, ke janji temu. ini pindah screen lagi. Nah, ini yang kedua. Tadi kan udah list nama. Nah, ini makanya ada yang bilang kan banyak kenalan bagus. Tapi kalau cuman jadi list nama doang, itu ya harta karun sebenarnya. Nggak jadi apa-apa. Nah, yang penting adalah gimana kita bisa apa namanya saling mengempowering dengan relasi kita. Cara mengempowering berikutnya adalah dengan setelah bikin list nama ya kita janji temu. Coba di share dulu, belum di share. Oke, ini ya udah balik lagi ya. Yang kedua adalah janji temu. Nah, janji temu ini resultnya adalah jadi setiap kali janji temu yang gue pastikan at least dia ngisi Vindok atau enggak kita dapat nama dan tanggal lahir, nama lengkap tanggal lahir. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena dari situ kita baru bisa bikin ilustrasi. Nah, ini langsung aja. Result. Nah, hasilnya adalah nama dan tanggal lahir. Nah, cara bikin janji temu kayak gimana? Ini gue coba share ya. Ini janji temu yang gue kemarin baru lakukan. Ini temen gue di PwC. Udah kelihatan belum ya? Nah, ini terakhir gue kontak itu Belum terlihat. Belum, belum belum. ya, kok nggak otomatis ya? Enggak, jadi ini kalau teman-teman lihat tadi di sebelah kiri atas tuh ada screenshot, ada dua, itu tinggal diklik di situ aja. Bisa kita pilih sendiri sebenarnya. Oh, sekarang tuh nggak otomatis ganti-ganti sendiri gitu ya? Betul. Jadi tadi kalau gue lihat ada dua tab
di kiri atas itu ada pilihan screenshot 2. Oh, Yang screenshot 2 tapi yang nampak cuma satu satu nah tuh. ini Betul, contoh. mesti Oke, kita yang thank ngerubah you. sendiri. Oke, Ya, thank you, thank you Yas. ya. Nah, ini contoh nih. Ini senior gua di kantor lama. Terakhir gua ngobrol itu November 2022. Nah, ini baru hari ini. Ini baru gue bikin nih hari ini. Gue bilang, Assalamualaikum, bla bla bla. Gue langsung tembak. Lu di Geraha Niaga nggak hari ini? Lunch time free nggak? Kalau pas free, Maxi Barrio, kebetulan gue di Menara Mandiri. Today. Dia bilang, yes. Nah, gue udah janjian sama Olin. Olin ini juga teman gue juga. Tapi dia, kalau nggak salah, agent juga deh. Jadi gue nggak ketemu. Oh alah, udah ada janji ya. Ditikung Ya, lu nih. gua, Gitu. ya nggak. Tapi gue nggak tahu dia udah punya atau belum. Makanya Ola udah ada janji ya, siap. Mau bareng nggak? Next time aja kalau pas free. Karena gue nggak dapet hari ini, gue langsung bilang, lu WFO hari apa aja sekarang? Gue langsung spesifik WFO hari apa? Karena gue prefer ketemu di kantor. Gue Selasa sama Kamis. Next week Selasa Maksibar ya, iya. Dia bilang siap, ya udah. Hari Selasa next week gue kunci. Nah, lucunya tuh Doni siang ini tuh ada yang batal. Makanya kan langsung minta janjian today gitu ya. Gue bilang, kalau gitu ya probabilitas ditolak apa dia nggak bisanya tinggi dong karena lu apa namanya lu dadakan gitu kan. Ya memang kan memang buat janji temu untung-untungan ya kalau misalnya dadakan gitu ya kalau pas dia bisa iya tapi kalau pas nggak bisa. Nah, Doni bilang langsung dikunci ke minggu Pertemuan berikutnya. minggu depan. Jadi jadwal minggu depan udah ada dari si tadi yang dadakan tadi itu nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kalau nggak bisa jadi ya udah deh kapan next time aja jangan gitu. Jadi langsung aja. Lu kapan WFO? Nah kalau Kak Doni sama Hasta kayak gitu. Lu kapan WFO-nya? Oh Hmm. pas banget. Dipas-pasin lah pokoknya ya gitu ya. Ya jadi atau kita kalau Doni tadi udah bikin rute ya. Oke, Selasa gue ke daerah apa namanya? Jakarta gitu ya, Jakarta Selatan gitu teman-teman. Oke. Nah, itu salah satu janji temu yang gue lakukan. Jadi sehari ya adalah kita bikin satu gitu. Terus yang ketiga adalah setelah janji temu kan kita dapat tuh nama dan tanggal lahir. Apalagi kalau apalagi udah masuk Vindok ya. Nah, teman-teman di hari Sabtu itu ada kelas Vindok, Financial Doctor. Jadi di situ jelasin caranya masuknya ngomongnya seperti apa biar kita bisa dapat nama dan tanggal lahir tanpa seakan-akan kita jualan. Itu ada triknya tuh. Bahkan diajarin dari Financial Doctor 1 sampai ke 4. Ada 4 kelas yang mesti teman-teman ikut. Nah, setiap hari Sabtu di Apple Tower. Nah, untuk ilustrasi, setelah kita jadi temu, kita kemudian dapat nama tanggal lahir, kita bikinkan dia ilustrasi. Hasil yang mau kita dapat bukan closing, tapi objection. Kalau kita jelasin ilustrasi langsung closing itu rezeki durian jatuh namanya. Umumnya habis kita bikinkan ilustrasi itu pasti muncul yang namanya objection. Mulai dari asuransi nggak syariah, asuransi penipuan, asuransi ngilangin duit, gue lagi nggak punya duit. Nah, semua objection itu ada di kelas yang namanya handling Vindok objection. ya Handling Objection atau Vindok 4 Nah, itu di biasanya. hari Sabtu. Itu nggak akan diajarin di sini. Kenapa? Karena di hari Sabtu lebih jelas, lebih lengkap pembahasannya. Ya, sampai keluar objection, di objection itu nanti hasilnya adalah, nah biasanya gini nih, oke sih, tapi, nah hasilnya adalah kita melakukan yang namanya handling objection. Ini cerita dari partner gue juga, jadi dia punya list nama, kita udah bikinin list nama, dia udah bikin janji temu, udah dapat nama dan tanggal lahirnya, ilustrasi udah kita siapin, gue bilang, lu bareng gue aja, ntar gue yang jelasin, gue yang ngomong semuanya. Dia nggak mau, dia bilang, nggak, gue aja yang jalan, gue aja yang maju nih, bisa.
Tiga hari kemudian gue tanya, gimana hasilnya? Iya nih, dia bilang di Eropa katanya udah ada asuransinya, udah di cover sama kantor. Nah, gue nggak langsung bilang ke dia, lo caranya salah. Gue temuin lah dia. Sis caranya itu, cara handling objeksinya bukan kayak gitu. Itulah kenapa waktu itu gue minta, kita join fieldwork, kita bareng-bareng ngomongnya ke calon nasabah. Karena ada cara menjawab untuk HO, untuk objection yang dia kasih. gitu. Jadi ini pentingnya join field work ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang baru dan belum closing, baiknya ditemenin sama leadernya masing-masing. Itu yang saya alamin juga ya teman-teman ya. Jadi waktu pertama kali itu saya langsung closing teman-teman. Presentasi pertama kali closing. Nah, closing. Saya nggak tahu lah kenapa bisa closing. 2 tahun kemudian saya tanya dia, kok kamu mau sih ambil ini? Karena kasihan ternyata. Gitu ya teman-teman. Terus saya presentasi nggak closing teman-teman. Itu saya jalan sendiri. Nah setelah setelah apa namanya dievaluasi sama Coach Salim gitu ya, leader. Itu kenapa? Makanya lu mau join Fitball gitu ya. Oke deh, gue mau join Fitball. Nah terus habis itu tahu deh seperti apa mestinya. Gue memang udah hafal ilustrasi tuh gue ya udah ngerti lah produk tuh ngerti. Gue cara jelasinnya role play sama Coach Salim itu lancar banget. Nah, tapi teman-teman yang kita nggak sadarin di lapangan adalah pertanyaan apa yang muncul nanti di lapangan. Sedangkan kita masih baru. Nah, itulah pentingnya kita bawa si leader. Nanti si leadernya yang jawab si objection ini. Kalau teman-teman memang udah ngerasa bisa apa namanya presentasi, kayak saya waktu dulu gitu ya, saya presentasi itu lancar sampai produk itu saya tahu, gitu ya, health apa-apa gitu ya, terus benefit, pros cons-nya tuh saya tahu semua, saya jelasin. Tapi begitu pertanyaan baru muncul, objection kan namanya ya, saya nggak bisa jawab. Ya, jadinya prosesnya lama gitu ya. Nah, itulah pentingnya teman-teman join fieldwork dengan leader masing-masing. Gitu ya. Nah, ini baru setelah objection, itu kita punya probabilitas, kita punya kemungkinan buat closing. Nah, kalau closing ya udah, lu mintain data, ini itu dan sebagainya, tanda tangan, selesai, udah. Minta dia bayar, udah bayar, komisi masuk. Nah, masalahnya adalah gimana kalau belum closing nih? Nah, kalau belum closing, ini yang gue lakukan. Kita tetap maintenance hubungan baik sama dia. Kenapa? Bisa jadi, yang pertama adalah bisa jadi dia nggak ngambil saat itu, tapi 2 bulan lagi dia ngambil. Ternyata temennya ada yang sakit, ternyata butuh biaya pengobatannya banyak. Terus yang kedua, bisa jadi yang ngambil bukan dia, tapi temennya si orang yang kita prospek. Probabilitanya itu naik. Tapi kalau kita nggak prospekin itu orang, hampir pasti kita nggak closing. Nah, itu berhubungan sama yang di depan tadi Doni bilang ya teman-teman ya. Jadi kalau apa namanya belum closing itu berarti yang tadi lo bilang besar tadi ya, bilang besar. Ketemu 10 orang baru closing satu, itu 9 orang nggak kita buang teman-teman. Nggak kita, udahlah gue nggak mau ketemu dia lagi gitu ya, dia nolak gue gitu. Enggak teman-teman. Jadi kita ada namanya WA broadcast. Jadi setiap minggu kita kirimin gitu ya. Tujuannya apa? WA broadcastnya itu isinya nggak asuransi teman-teman, nggak asuransi aja maksudnya ya. Jadi ada investment, terus ada yang lagi viral, semuanya tentang ekonomi ya, keuangan gitu ya, seperti itu. Nah, apa namanya tujuannya itu bukan kita ngasih info sebenarnya, tapi tujuannya kita jadi top of mind-nya dia. Kalau di Hasta nongol lagi nih tiap minggu ya, seminggu sekali ya Hasta nongol lagi nih. Jadi dia ingat terus sama saya sama Doni gitu ya, ingat terus sama Hasta sama Doni. Dan diharapkan kalau dia asuransi belinya ke kita gitu. Nah ini berhubungan sama yang Doni bilang tadi. Lu kalau misalnya nawar makanan sama orang yang kenyang, dia nggak bakal beli. Nah, ketika dia lapar, dia nyari kita karena dia tahu kita jual makanan. Nah, begitu dia lihat tetangganya yang meninggal di usia muda karena stroke gitu ya misalnya, padahal nggak ada riwayat sakit, dia kepikiran. Nah, masalahnya kepikiran tuh habis itu nungguin siapa? Dia keinget Ya. nggak sama kita?
gitu. Nah, ini pentingnya kita maintain ya teman-teman. Hmm. Ini sering banget kayak gitu, yang nolak-nolak gitu, dan itu penundaan aja gitu ya. Kuncinya tapi teman-teman harus maintain. Tapi kalau nggak di maintain ya biasanya baik aja sih. Ya biasanya akan timbul stigma, wah lu datang ke gue cuma buat jualan. Jangan sampai Itu tuh stigma itu. ya makanya stigma itu muncul. Nah, tapi yang gue sama saya lakukan ya udah kita ngobrol aja. Karena gue percaya yang ditolak itu idenya, bukan orangnya. Kalau kita kalau orang-orang yang apa namanya, yang pemikirannya lebih terarah ya, gue nggak bilang-bilang, tapi lebih terarah itu biasanya yang ditolak adalah idenya, bukan personnya. Kalau sampai ketemu calon nasabah sampai menolak personnya ya, gue sih bisa bilang ya cara berpikir orang itu kerdil. Karena ide itu beragam, tapi apa ya, ide itu beragam, lu bisa setuju, lu bisa enggak. Tapi kita manusia ya saling respect lah satu satu dengan yang lainnya. Jangan sampai ketika ada satu ide come up, oh orangnya yang salah, enggak kayak gitu. Orangnya tetap seperti ya Doni tetap Doni ya, Hasta tetap Hasta. Idenya kita mungkin nggak setuju, tapi bukan dengan orangnya. Ini mental model yang ketiga yang namanya sales cycle. Kan, benar. Nah, oh ya, tadi gue bilang empat ya. Ini harusnya tiga dong. Harusnya tiga. Nah, inilah ketika kita kok gue nggak pernah dapet closingan ya. Kok bisnis asuransi susah ya. Balikin lagi. Closing itu lu mesti ketemu yang namanya handling objection. Minggu ini lu udah dapat berapa handling objectionnya? Belum. Nah, kalau belum dapat, Udah. balikin lagi. Emang gue ada ya ilustrasi yang udah gue bikin. Karena ilustrasi dan handling objection itu dua proses yang jadi satu sebenarnya. Kalau nggak dapat handling objection, hampir pasti lu nggak ngasih ilustrasi. Itu hampir pasti. Biasanya kalau ini beda ya kalau kita udah kasih ilustrasi tiba-tiba orangnya hilang, ya itu beda. Itu balik lagi. Oh, ini orang berarti yang dilihat adalah personnya, bukan idenya. Karena orang yang pemikirannya terarah biasanya akan bilang, Has, gue nggak ngambil dulu. Ya it's fine. Itu sama kayak kita nawarin, ibaratnya apa ya, nawarin makanan herbal ke orang yang dia ngerasa sehat. Ya udah, bisa jadi dia nggak ngambil. Simple. Nah, ilustrasi dari ilustrasi, halo, ya gimana gimana? Itu mau gue tadi Oh, oke oke. Oke, thank you. Nah, dari ilustrasi balik lagi, ilustrasi gue kayaknya nggak pernah bikin ilustrasi deh. Ya udah balik lagi aja ke janji temu. Minggu ini kita bikin berapa kali janji temu? Kalau nggak ada janji temu, ya wajar. Lu nggak ketemu yang namanya nama dan tanggal lahir untuk bikin ilustrasi, untuk menemukan objection, untuk menemukan closing. Prosesnya kayak gitu. Kalau nggak ada janji temu, balik lagi list nama. List namanya udah dikerjain belum? PR-nya udah dikerjain belum? Ingat ya, kita kan bisnis. Even kita kerja pun, itu ada loh tugasnya loh. Kita mesti datang training, kita mesti ngisi administrasi, ya sama. Bisnis pun juga seperti itu. Jadi kalau tahu-tahu datang dengan keluhan, wah jualan asuransi susah ya, tapi lu nggak ngelakuin sales cycle, ya udah. Pada dasarnya lu nggak mau, even lu nggak mau ngapa-ngapain juga. Lu cuma mau datang, lu cuma mau sesuatu yang apa namanya ya, ya sesuatu yang pasti, tapi lu ngikutin proses yang pasti aja, lu nggak mau jalanin gitu. Ya tambahanmu. Ya, udah. Nah, ini tiga mental model yang tiga bulan ini gue sama Hasta jalanin, ya, kita terapkan eh, apa namanya, oh, sorry. Ada hukum bilangan besar, target market dan sales cycle. Kalau teman-teman kesulitan di bisnis ini, kalau gue kesulitan di bisnis ini, tiga prinsip ini yang selalu gue pegang.